pujian. Tuhan yang bersalah.
serahkan segalanya kepada-Mu. Anak Yesus masih doa dan serah kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan yang baru datang ke rumah ini Tuhan, menjaga kami dalam perjalanan sampai ke sini dan sampai kami sendiri doa dan serah kami dan rumah ini. Haleluya. Amin. Kami melanjutkan dengan pujian kecapan. Tercaplah dan
Ada saksikan ya. Silakan. Rahmat. Ada? Ya udah, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan ujian persembahan. Berikan persembahan.
yang positif. Benar Tuhan bahwa Kau mengerti akan keadaan kami Tuhan. Kami percaya Bapa Kau mengerti akan perkara yang kami hadapi Tuhan. Begitu banyak Tuhan perkara dan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau akan campur tangan Tuhan, Kau akan turut Tuhan untuk mengatasi semua permasalahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau lah yang peduli, Kau lah yang mengerti isi hati kami, Kau yang maha tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin saudara kami tidak tahu Tuhan, mungkin keluarga kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau Tuhan mengerti akan isi hati kami Tuhan, mengerti akan kerinduan kami Tuhan, mengerti akan keinginan kami Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam Engkau semuanya akan terjadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahkan kami teramat percaya Engkau kami yang maha mengerti dan maha mengetahui isi hati kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan, puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa bersuka cita dan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang baik dan maha pengasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bukakan hati kami Tuhan, bukakan pendengaran kami Tuhan, berkati Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi akan tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau rindu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menyaksikan kemurahan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang Kau berkati Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikannya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami sebelumnya segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami juga bersatu berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkataan yang keluar dari dan firman-Mu semuanya berasal dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menerima firman yang akan hamba-Mu berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh kami yang kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini judul firman
mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur. Saya berikan satu kunci kunci berkat. Kunci berkat dalam menjalani kehidupan ini, yaitu tentang bersyukur. Banyak manusia nggak sadar kalau dia lupa bersyukur. Bisanya nutut, bisanya merasa kurang. Kenapa tidak diganti dengan bersyukur? Sebab dalam kata bersyukur ini ada banyak hal, ada banyak dari perjalanan kehidupan di dalam dunia ini. Hal ini menjadi sebuah kunci berkat, kunci kelimpahan. Tapi banyak kali orang tidak pernah berpikir sampai ke sana dan menjadikan ini sebuah pegangan hidup atau keharusan. Kalau kita berpikir bahwa banyak manusia berpikir bahwa hidup ini adalah hidupnya, kehendaknya adalah hidupnya adalah maunya, tujuannya, dan sampai lupa bersyukur. Kenapa banyak orang saya berpikir kenapa mereka tidak hidup di dalam kelimpahan? Karena mereka sering kali hidup dengan kekuatan pemikirannya, kekuatan tenaganya, kekuatan daya pikirnya. Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang mau saya kerjakan? Apalagi, sampai saking sibuknya berpikir, lupa bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan yang menentukan besar kecilnya apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Banyak sekali orang tidak mampu berkorban, tidak mampu berbuat ini dan itu karena hanya memikir dengan daya pikirnya sendiri. Kalau kita coba berpikir dengan daya pikirnya Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini akan berubah. Segala sesuatu di dalam dunia ini akan berubah. Mindset yang berubah akan merubah keadaan sekeliling kita. Yang awalnya kita mengejar berkat, tetapi ketika kita merubah mindset daya pikir kita, berkat yang akan menghampiri. Amin. Ini loh yang harus dirubah. Ini yang harus, pola pikir yang seperti ini yang harus dirubah. Kita akan lihat beberapa contoh dan kita akan melihat apa yang dia lakukan, dan kita akan melihat apa saja yang diterima dari semua itu. Kita buka dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8. Cerita tentang Abraham. Siapa dia? Apakah ia orang miskin? Tidak, dia orang berkelimpahan. Kenapa dia hidup berkelimpahan? Karena dia punya sumber dari segala sumber. Apa yang dia lakukan di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8 kita lihat. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa yang dia lakukan? Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bersyukur untuk pencapaian hari itu, dia bangun mezbah dengan Tuhan. Ada yang hidup seperti itu? Kita harus memulai hidup seperti itu. Membangun mezbah. Bukan hanya sekedar membangun relasi dengan manusia. Kita takut kehilangan berkat, kita takut kehilangan pemasukan, tetapi kita lupa sama Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Apa yang dilakukan Abraham ketika dia membangun kemah, ketika dia berpindah dari satu daerah ke tempat lain, dia membangun mezbah. Dia bersyukur kepada Tuhan
atas apa yang dia beri. Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah asalnya dari Tuhan. Segala yang datang memberkati dia datangnya dari Tuhan, bukan karena kuat gagah dia. Kelipat gandaan dari ternak-ternaknya, berapa yang lahir, semakin tahun semakin ribuan jumlahnya adalah karya Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Amin. Dan berapa banyak berkat yang ada dalam kehidupan kita sekarang, itu pun datangnya dari Tuhan. Kenapa kita tidak mengedepankan bersyukur di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak bersyukur, artinya seolah-olah bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah daya upaya kita, bukan kasih kemurahan Tuhan. Ngerti ya? Berubah ya. Ketika kita membawa segala apa yang kita miliki itu ke hadapan Tuhan, kita berikrar kepada Tuhan, Tuhan ini milikmu. Jadikan ini semua kemuliaan. Apa yang Tuhan mau dengan ini semua? Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, artinya kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu ialah daya upaya kita. Kenapa orang gak diberkati? Karena pemikiran yang seperti itu. Kita contoh deh. Kadang kita kan ngasih nuji anak-anak kita. Kita kasih makanan. Itu kita minta, bagi dong. Kalau dikasih, baik ya, kita akan berkata demikian. Artinya lain kali kita akan memberikan lebih bagi anak ini. Apalagi kalau anak kita bisa ngerti, lihat mana yang kekurangan, mana yang harus dibagi. Nih. Kita udah heran dengan daya pikir seperti itu. Anak-anak bisa berpikir dan melihat orang lain kurang. Dengan daya pikir yang seperti itu, kita akan menambahkan lagi, menjadikan dia sumber berkat kepada yang lain. Demikian juga kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengetahui, kalau kita menguasai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita menganggap itu semua milik kepunyaan kita, disitulah kuasa Tuhan terhambat. Disitulah berkat Tuhan mulai terhenti. Disitulah seperti kita, pelitnya orang ini, pelitnya anak ini, saya harus ajar lagi. Ambil kasih, ambil kasih, ambil kasih, ambil kasih. Kita lihat Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari pesta, ada ini. Cek. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Apa yang dilakukan? Memberikan persembahan, berkorban, melepaskan korban sembelihan, menguduskan, dan memberikan pengakuan dari apa yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Dan Ayub begitu takut kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah. Dia nggak pikir berapa banyak yang harus dikorbankan.
Setiap kali dikatakan setiap kali. Kalau di zaman sekarang, kalau kita lihat tadi di Kejadian 12 itu ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dan ke-10, di situ masa krisis datang. Di situ masa krisis datang di Kejadian 12 ayat setelah ayat 8. Tetapi apa? Pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang bersyukur tetap. Sementara yang lain kekurangan, dia diberkati Tuhan. Amin. Ini kunci. Kalau kita tidak memiliki sifat yang seperti ini, kita akan mengikuti perjalanan alam ini. Masa krisis kita mengalami krisis, masa susah kita aja udahlah masa susah. Enggak, kita nggak mau demikian. Kita mau seperti tanaman yang ditanam di tepian aliran air yang akan tetap berbuah. Itu yang harus kita dobrak. Itu yang harus kita merebut dari Tuhan. Perbuatan dalam daging ini yang harus kita tundukkan kepada Tuhan untuk mengakui Dia sebagai Tuhan, pemberi dan sumber dari segala berkat. Ketika kita menuntut Tuhan, saya tidak mau ada krisis, saya tidak mau ada kekurangan dalam kehidupanku, dalam keluarga. Itu bisa kalau sifat dan perbuatan selalu bersyukur. Sebab di dalam bersyukur itu ada banyak makna terkandung. Di dalam bersyukur itu ada pengakuan terhadap Dia sebagai pemberi berkat. Sumbernya itu Tuhan. Kita selalu bersyukur. Besar kecil yang kita terima dari Tuhan, kita bersyukur. Dari berkat yang sedikit akan ditambah-tambahkan, akan ditambah-tambahkan. Kita buka Mazmur 1 ayat yang ketiga. Orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang menaruh kehidupannya di sampingnya Tuhan, di mana Tuhan akan tahu masa-masa perjalanan dalam kehidupan kita dan kita terpelihara dengan baik. Kita baca bareng-bareng Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Dan tidak lain daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja, mau musim apa saja, apapun yang dia kerjakan, semua berhasil, menghasilkan cuan, untung, mendatangkan berkat. Seperti yang di awal tadi saya katakan, ketika kita mengakui Dia sebagai sumber berkat, kita hidup tidak mengejar berkat, tetapi berkat yang menghampiri. Beda kan? Hasilnya beda kan? Dengan apa? Mengakui Tuhan sebagai sumber dari segala berkat. Apa yang harus kita perbuat? Tanamkan diri ini di dalam Tuhan. Tanamkan diri ini di dalam takut akan Tuhan. Ayub begitu takutnya. Jangan-jangan anakku berbuat dosa. Jangan sampai Tuhan marah kepadaku. Jangan-jangan dia lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak peduli berapa biaya dan pengeluaran yang harus ia keluarkan untuk bersyukur. Amin. Orang rajin bersyukur, sakit penyakit nggak dulit, setan iblis takut, pegang ini. Gak percaya? Ayub sampai harus menghadap tahta Tuhan untuk menguji Ayub. Untuk menguji Ayub, iblis harus menghadap tahta Tuhan. Tuhan, izinkan. Apa
Hanya mengucap syukur terus. Sakit penyakit gak peduli. Saking Tuhan izinkan baru terjadi. Itu loh. Apalagi di masa COVID nih, di masa krisis, di masa apapun dunia ini boleh berkata. Tetapi ketika engkau tanam dirimu di dalam Tuhan, kata Tuhan, sehelai rambut pun terhitung di hadapan Tuhan. Dan satu helai rambut pun tidak akan jatuh kalau bukan seizin. Hebat nggak tuh? Kalau kita taruh diri kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita seperti tanaman yang ditanam di tepian aliran air, yang akan selalu berbuah, yang tidak akan layu daunnya. Tangan-tangan diberkati, dalam perkara besar menghasilkan berkat besar, dalam perkara kecil tetap mendatangkan berkat-berkat. Yang kedua, ada makna ikhlas. Dalam bersyukur ada keikhlasan. Berapapun nilai yang kita terima dari Dia si pemberi berkat. Ini penting. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Ya kok segini? Ini penting. Ini berbicara tentang hati si pemberi. Kita kalau ngasih orang yang ngebis di jalan, kalau dia nggak berterima kasih, rasanya orang itu ya kita udah banyakin loh. Gitu doang gitu loh. Rasanya kesel nggak? Kesel. Jangan lupa kita sering begitu. Tuhan kasih banyak, tapi karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita, atau target yang kita ingin terima, nggak ada ucapan syukur. Kata Tuhan, gak ada terima kasih. Gitu loh. Gimana Tuhan gak kesel? Kalau manusia aja punya hati, kita kesel. Jangan lupa Tuhan itu punya hati. Jangan perlakukan Tuhan seperti benda mati. Kita menggerutu, besar kecilnya kita gak ucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita menahan berkat kepada orang lain, itu salah satu kita protes sama Tuhan, besar banyaknya berkat yang kita terima. Tetapi ketika kita bersyukur, semua kita memberkati yang lain, itu artinya kita bersyukur. Kita bisa mendapatkan lebih, masih ada yang lebih yang bisa disisihkan kita beri untuk menolong orang lain. Kalau kita bisa memberkati orang lain, kata Tuhan, lain kali saya akan tambah. Amin. Keikhlasan di dalam bersyukur itu ada keikhlasan. Yang ketiga, dari makna pujian dalam mengucap syukur, dari apa yang kita terima, kita mengeluarkan pujian. Kita mengeluarkan pujian. Terpujilah Tuhan yang memberi berkat, yang membukakan berkatnya, memberkati kita dan memenuhi pundi-pundi kita untuk mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Amin. Kita itu dalam kehidupan orang percaya itu, kita disandingkan dengan kuasa berkat yang berlimpah-limpah. Allah Tuhan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala kekayaan dan kemuliaan itu nyanding ada. Jadi kalau kita masih hidup dalam kekurangan, hanya deh, koreksi deh. Koreksi, betul-betul koreksi hidup. Yang Tuhan mau kerjakan, segala hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini teratur dan struktural, teratur dan tertata
rapi. Saudara, kenapa manusia tidak diciptakan di hari pertama? Dia menciptakan manusia di hari yang ke-6. Setelah segala sesuatu, media dan fasilitas yang manusia perlukan, yang dibutuhkan ada, baru Tuhan ciptakan manusia. Dikatakan apa? Diciptakan manusia untuk berkuasa terhadap semua ciptaannya. Itu kan keren banget. Keren banget. Teologi kekristenan itu tertata rapi dan keren banget. Kita yang kadang nggak nalar. Kita Tuhan taruh di dalam dunia ini, kita bekerja seturut pengetahuan kita. Kalau kita bekerja, berjalan seturut pengetahuan Tuhan dan tujuan Tuhan, kita akan berjalan dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang Tuhan inginkan, Tuhan taruh di setiap langkah kehidupan kita. Musim-musim dalam kehidupan ini adalah kepada suatu tujuan, berkat-berkat berkelimpahan, bukan kesusahan. Tapi kalau kita salah konsep, kita memikul Tuhan dan masalah kita sendiri, kita capek, kita lelah. Perbuatan tingkah laku kita seakan-akan meniadakan Tuhan. Hidup yang tidak bersyukur adalah sebuah sifat yang meniadakan Tuhan. Itu baik. Gak percaya? Lukas 17 ayat yang ke-13 sampai dengan 19. Ya, lalu berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka yang 10 orang kusta ya, di perikop atasnya berbicara tentang 10 orang yang kena kusta. Dan mereka menghadap Tuhan Yesus sebagai penyembuh. Mereka tahu Yesus penyembuh. Mereka mengejar-ngejar dia dan mereka mendapatkan kasih. Saya katakan mendapatkan kasih. Walaupun seperti sesuatu yang gak dianggap. 10 orang kusta ini, ya udah pergi kepada imam-imam. Kami ini sakit. Biasanya kan apa? Yang Yesus kerjakan apa? Dia menjamah dan menyembuhkan. Tapi kali ini beda. Ya udah, 10 orang kan dalam hati Tuhan. Ya sudah, periksakan kalian kepada imam-imam, apakah kalian sudah sembuh atau tidak. Di tengah perjalanan mereka dipulihkan oleh Yesus dan mereka sembuh. Kita baca ayatnya yang ke-14. Lalu ia memandang kepada mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi di tengah jalan. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Memuliakan Allah, kembali bersyukur kepada si penyembuh, 1 orang. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur yang tadi memuliakan, mengakui dia bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Yesus. Karena mereka menerobos kumpulan orang banyak untuk mereka menghadap Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka yang 1 orang ini mengakui bahwa kesembuhan itu datangnya daripada Yesus. Orang itu adalah seorang Samaria, seorang yang digolongkan bukan bangsa Israel atau yang layak mendapatkan mujizat. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Yesus tahu nggak 10-10-nya takhir? Tahu, karena dia penyembuh. Tapi memang cara kerjanya beda.
Di perjalanan mereka disembuhkan. Di manakah yang 9 orang tadi? 18. Tidak adakah di antara mereka yang tidak kembali untuk apa? Memuliakan Allah selain daripada orang asing. Begitu orang asing, kecewanya Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, orang percaya itu disandingkan dengan kekayaan dan kemuliaan ilahi yang menciptakan dia. Tetapi orang-orang yang disandingkan dengan berkat-berkat itu merasa rendah. Tetapi banyak orang-orang asing yang baru mengenal Tuhan, memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan katakan para pelacur, orang dursila, orang pencuri, orang pembunuh akan mendahuluimu memasuki tanah surga? Karena apa? Anak-anak Tuhan gak tahu bersyukur. Orang yang hidup di dalam tanah kelimpahan itu merasa itu biasa-biasa saja. Padahal Tuhan tunggu loh pujian dan kemuliaan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Tuhan kecewa, kenapa orang asing ini yang datang kepada gede kan? Sakit hati kan? Udah diberkati, tetapi nggak tahu mengucap syukur. Tuhan kecewa, sangat-sangat kecewa. Jadi apa ya? Kehidupan bersyukur ini adalah sesuatu yang harus kita latih dari kehidupan keseharian kita, dengan tidak menggerutu, dengan mengucap syukur, mengucapkan puji-pujian, terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan hanya sekedar mulut, tetapi menolong orang, membantu orang, memberkati orang. Kalau kita merasa diberkati lebih daripada orang lain, kita akan menolong orang lain. Tetapi ketika kita menahan berkat, menahan pujian, menahan persembahan untuk Tuhan, di sini Tuhan kecewa. Seakan-akan semuanya itu kita yang bikin. Yang ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perbuatannya, tindakannya, Tuhan akan mengingat orang ini dan membawa langkah kehidupannya kepada keselamatan. Ketika hati Tuhan sudah tertarik, dia akan membuka jalan bagi orang ini untuk datang ke hadapan Tuhan. Tuhan itu bukan benda mati, Tuhan itu hidup. Tuhan itu punya hati, Tuhan itu punya roh menimbang, Tuhan itu menyelidiki, Tuhan itu melihat siapa yang saya suka dan tidak saya suka. Dan ini perjalanan kehidupan saya, pengalaman hidup saya. Ketika Tuhan, ketika saya perhatikan ada orang-orang yang menarik di hadapan Tuhan, orang-orang itu akan mendapatkan jalan-jalan untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, yang hanya melihat dan tidak merespon. Bahkan kita yang ada di dalam gereja, di dalam baitnya, ketika kita diam dan tidak bersyukur, jangan-jangan Tuhan tawar terhadap kita. Yang keempat, ada makna pengakuan diri terhadap Tuhan. Ada makna pengakuan diri terhadap Tuhan, bahwa berkat itu bersumber daripada Tuhan. Sampai ketika pengakuan itu ada dalam diri kita, sampai kita mampu berkata, takutlah akan Tuhan, tunduklah kepada Dia, kepada si pemberi berkat. Ini yang dilakukan Ayub, ini yang dilakukan Abraham,
Ini yang dilakukan Daud. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka hidup dalam berkelimpahan, tetapi mereka tahu berkat-berkat itu bersumber kepada Tuhan, bersumber dari Tuhan. Makanya dia katakan kepada dirinya, Daud katakan kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, takutlah akan Dia. Jangan kita diberkati, kita melupakan Tuhan. Jangan. Tuhan bisa singkirkan kita. Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan benda mati. Selalu saya katakan, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia bisa melihat orang-orang hati-hati yang tertarik kepada Tuhan, atau hati-hati yang hambar terhadap Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Miliki rasa bersyukur sampai jiwamu berkata, takutlah akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, ini yang mendorong pujian itu selalu dipaksakan. Ini yang mendorong ucapan syukur itu dipaksakan. Ini yang mendorong Abraham untuk membangun mezbah, melakukan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Karena dia tahu ketika hati Tuhan bergeser, habis. Abraham tahu ketika hati Tuhan bergeser, semua habis. Makanya dia takut, dia berjalan dengan takut dan gentar dan hormat akan Tuhan. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan 6. Ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wow. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera. Amin. Siap bersyukur. Jangan takut kehilangan. Saya orang yang tidak melihat berapa harga dan nilai yang dikeluarkan. Gak pernah hitung. Tanya istri, berapa pengeluaran Bu? Saya gak mau hitung, biar Tuhan yang hitung. Kalau saya hitung, saya pusing. Tapi kalau Tuhan yang hitung, Dia juga yang akan merancang lebih berkat yang lebih menutupi dari pengeluaran. Amin. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kalau kita manusia bisa hidup, terlebih Tuhan. Kita tak mau menahan tangan ini untuk berbuat, tak mau. Jangan. Saya gak mau mengurangi kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan faktanya dan sampai kenyataannya sampai sekarang ini, saya lihat berkat-berkat Tuhan tambah, bukan berkurang dan habis dan menjadi hutang, enggak. Dan selalu saya saksikan kepada istriku, berapa yang harus dikeluarkan. Enggak takut akan semuanya itu, tapi saya takut kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghentikan berkat, saya nggak bisa apa-apa. Dengan itulah senantiasa ada penuh ucapan syukur, senantiasa ada pujian, ada ungkapan kemuliaan,
dan pengakuan bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Dia, datang memberkati dan membendung. Maka terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bawakan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan. Anehkan pujiannya. Kita mengenai firman ini dengan pujian. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam. Berikan dia pujian, berikan Tuhan pengakuan, berikan Tuhan sembah, berikan Tuhan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan semua mati. Ruang hatiku, Jesus dalam bersyukur. Engkau berkat
Saya dapat WA dari Debbie, Mama Kio sakit lagi dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ciloni dan keluarganya dalam keadaan sakit. Ibu Teresia, Mama dari Cicerli masih ada di Singapura, juga dalam keadaan sakit. Hati ini berat rasanya, tapi saya mau bersyukur hari ini Tuhan. Engkau tetap baik dalam kehidupan keluarga jemaatmu, dalam kehidupan keluarga Ciloni, dalam kehidupan keluarga Ciserli, dalam kehidupan keluarga Ofeli, Tante Kiu, dalam kehidupan keluarga Tante Medi, Tuhan. Kami bersehati malam hari ini Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Alirkanlah kesembuhan bagi mereka, supaya mereka boleh sehat, mereka boleh kuat, mereka boleh pulih, dan mereka boleh kembali lagi ada di dalam gereja ini memuji memuliakan nama-Mu, bersyukur berkebaikan Tuhan. Segala beban berat hidupmu, segala beban berat ciptaan Tuhan di tempat ini, mari kita mau angkat dan kita bawa di kaki Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita, segala apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, karena Dia Allah yang sanggup hari ini sampai selama-lamanya. Tetap ada mujizat yang akan nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kuatkan iman, kuatkan doa kita, kuatkan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terus baca firman. Dalam firman ada kekuatan yang melimpah. Terus jalankan puasa kita. Seberapapun kita mampu berpuasa, hadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang tidak tentu. Hari-hari ini hari yang banyak membuat orang khawatir. Hari ini Tuhan mau bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan bertindak dan engkau akan menjadi pemenang. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini menjadi hari yang baru, hari pembebasan, hari kesehatan, hari kesembuhan, hari pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua, jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja maupun ada di rumah mereka masing-masing, atau mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan ini. Mereka meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Berkati Tuhan Jawa Barat. Kalau saat ini Jawa Barat memasuki zona merah Tuhan, di mana COVID merajalela Tuhan, di mana corona begitu banyak memakan nyawa
Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kematian kami Tuhanlah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.